ما في علم الله صلاة كاملة دائمين بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله وأصحابه أنظم الظهير. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا في حديث أخرى: إن أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus akhina fillah Ustaz Asrani yang dikenal dengan usulan, dan juga yang kami muliakan ya Anda ketua MUI kecamatan dan para alim ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim hormat pun kepada sampeyan sabarataan. Yang hormati Bapak Kepala Desa Halo, yang menghormati Bapak Camat Halwai, pada kesempatan pagi menjelang siang ini alhamdulillah bisa hadir di tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, dan juga yang kami cintai dan banggakan, kelompok Maulid Sirtu Tawar yang tadi dari awal sudah melanturkan pujian sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, kerabat dan kaum keluarga beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang menuruti jejak langkah beliau min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah rahimakumullah. Sebelum mulai ceramah agama di seputar sekitar lahirnya baginda Rasulullah SAW pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu pribadi mengucapkan ribuan ampun dan maaf di dalam penyampaian kami nanti ada terdapat kesalahan, kejanggalan, kehilapan, baik itu membaca firman Allah, hadis Rasulullah dan riwayat-riwayat lainnya, karena ulun juga bukan ahlinya di dalam berceramah atau berpidato, namun kita sama-sama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita berwasiat di dalam kebenaran dan mari kita berwasiat nasihat di dalam kesabaran. Dalam berbagai mengenai hadis Rasulullah, balighu anni walau ayatan, sampaikan olehmu sekalipun kamu mempunyai satu ayat. Bapak saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, mengawali ceramah agama pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu akan ulun tafsirkan sebuah firman Allah dan dua hadis Rasulullah yang ulun bacakan di awal mukadimah tadi. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, contoh yang sebaik-baiknya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang
niscaya aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Kemudian di hadis Rasulullah yang kedua, inna awalan nasi bi yaumil qiyamah, bahwasanya seutama-utama manusia, orang yang dekat dengan aku kata Rasulullah, yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, aksaruhum alayya salatan, yang terbanyak bersalawat atasku. Nah, dengan berdasarkan sebuah firman Allah dan dua hadis dari Rasulullah SAW, itulah sebagai landasan-dasar dalil ceramah agama pada kesempatan hari ini di hari yang ke-16 bulan Rabiul Awal di tahun 1443 Hijriah. Setiap datang bulan Rabiul Awal, di mana-mana orang memperingati daripada Maulidul Rasul, baik itu pagi, siang, sore, malam, dan di mana tempat, di mana di situ ada kaum muslimnya, ada orang Islamnya, selalu memperingati dengan harapan, dengan peringatan tersebut adalah manfaat-manfaat bagi kita yang melaksanakan. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Adakan peringatan, maka bahwasanya di dalam peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Di antara manfaatnya adalah kita nang kada tahu bisa menjadi tahu, nang kada ingat bisa ingat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjadi kuat Islamiyah, yaitu adalah bersilaturahim. Nah, kita sama-sama diundang di sini. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, COVID-19 serta Corona ini betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari persada bumi ini, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan tidak ada halangan dan gangguan. Dan alhamdulillah melihat di TV Tabalong semalam 12 kecamatan sudah hijau. Ada di isolasi itu kosong ya. Alhamdulillah sudah mulai ada. Ini berharap mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat dan juga di hari Arba terakhir bulan Safar tadi banyak di mana langgar di masjid itu adalah membaca surah Yasin, disebut dengan Arba Musafir, sampai pada salamun qaulan Rabbir Rahim diulangi 313. Nah, mudah-mudahan kiat-kiat ini adalah betul-betul dihilangkan atau diangkat, disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi lagi alhamdulillah di kami provinsi itu selalu Jumat malam Sabtu untuk mengadakan doa bersama, doa keselamatan Banua, dengan pergantian habis ketua kepala kanwil dulu Nur Fahmi, beliau ke Kalteng, digantikan oleh Ahmad Tamrin. Sudah tadi malam sudah doa yang ke-14, doa yang ke-14 alhamdulillah, walaupun lewat Zoom, dengan adanya demikian alhamdulillah. Nilai yang tertinggi dari Kabupaten Tabalong skornya tentang doa bersama tersebut, doa keselamatan daripada Bandua kita. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya tadi adalah silaturahim. Sebagai tema itu, dengan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita berharap tali silaturahim dan istiqomah di dalam beribadah. Insyaallah dengan adanya dua hal tersebut, silaturahim selalu kita laksanakan dan ibadah tetap kita laksanakan, istiqomah, baik itu ibadah yang fardu ain, fardu kifayah, dan ibadah sunnah. Itu adalah salah satu kita melaksanakan ikhtiar, ikhtiar zahir dan ikhtiar batin untuk menghindari daripada COVID-19 tersebut. Di antaranya ikhtiar yang zahir yaitu adalah kita melaksanakan daripada 5
Adapun ikhtiar batin yaitu adalah kita harus ada bacaan-bacaan, amalan-amalan yang seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mencontoh Rasulullah kalau terlalu banyak kita awam dikatakan mencontoh mengikuti apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat, ulama-ulama salafus salih, di antaranya seperti membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Mirdulaki, ayat kursi, salawat burdah, dalailul khairat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan ikhtiar batin kita untuk menghindari daripada suatu hal yang tidak kita inginkan, dan diantaranya adalah wabah yang merupakan mendunia, yaitu COVID-19 atau Corona ini. Mudah-mudahan sekali lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan daripada tadi melaksanakan silaturahim, hadis baginda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, hari kiamat, bal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Maka sambunglah tali silaturahim. Salah satu kelebihan bagi orang yang menyambung silaturahim itu diantaranya adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Sambung hadis tadi, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman dengan Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir, fa yasir rahimahu, walladzina yuhsanu ila aqrabihi, dan orang yang berbuat baik kepada keluarganya, khasiat fadilat ganjaran diberikan kepada seseorang tersebut, yus'alullahu alaihi rizqihi, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya, wal yasil umrahu, dan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki, dan dipanjangkan umur. Itu daripada salah satu hikmah bagi orang yang menyambung silaturahim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah rahimakumullah, Sultan Ali bin Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan, ma min baitin, tidak daripada rumah au masjidin atau masjid au mahallatin atau suatu tempat, quri'a bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan padanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa habbatil malaikatu, melainkan berkerumun malaikat dari baita, akan yang demikian itu rumah. Kalau di rumah dibaca di rumah, alhamdulillah tadi sudah dibaca di rumah masing-masing. Hanya kita berkumpul di satu tempat ini, itu adalah masjid Miftahul Khair, pintu kebaikan. Kemudian awil masjid atau masjid, awil mahallah atau tempat, wasallatil malaikatu, dan bersalawat malaikat, maksudnya adalah memintakan ampun ala ahli zalikal makani, atas yang demikian itu tempat, wa Allahumullahu ta'ala, dan umum sabaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi rahmati wa ridwani, mendapat curah rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menuju ke ini tempat merupakan salah satu daripada bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sari As-Saqafi beliau mengatakan, man qasada mawdi'an, barang siapa menuju akan tempat, yaqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sama lawan menuju ke kebunan surga. Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi', karena bahwasanya ini ada menuju yang demikian itu tempat, illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah bersabda, man ahabbani kana
Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa menginfakkan sedirham saja untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi bil jannah, maka niscaya menjadi kawanku di dalam surga. Hasanul Basri, seandainya sini aku memiliki emas dan kayak gunung Uhud, misalnya aku yang makan sumbangkan untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makanan yang disuguhkan untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi satu perkataan Ma'ruf Al-Kaki, man hayya ta'aman, barang siapa memasak makanan, ibu-ibu di rumah, li ajli qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'al ikhwana, dan mengumpulkan kakawanan, wa auqada siraja, dan menyalakan lampu seandainya itu peringatan malam, wala bisa jadidan, dan memakai pakaian baru sekalipun baru dilepas baru jualannya, wa tabakhara wa ta'atara, dan berdekorasi dan berharum-harum, abil khusus pada ketika apa? Ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, membesarkan, mengagungkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarallahu yaumil qiyamah, nanti dihalau pada hari kiamat, ma'al firqatil ula, beserta golongan orang-orang yang utama, minan nabiyyin, para nabi-nabi, sahabat, wa kana fi 'alainin, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya Illiyin. Nah, itu diantaranya. Tidak terasa sudah hari ke-16. Sama-sama kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada subuh Senin tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, khususnya tanggal 12. Kenapa jadi ada tanggal 1? Kenapa jadi ada tanggal 2? Kenapa jadi ke tanggal 15? Kenapa jadi tanggal 21 atau 27? Nah, karena di situ ada rahasia yang terkandung bahwa lahirnya baginda Rasulullah SAW itu pada tanggal 12. Karena apa? Karena pada akhirnya baginda Rasulullah SAW nantinya akan membawa risalah Islamiyah, dan pokok-pokok yang beliau sampaikan itu adalah 12 macam, 12 perkara. Apa yang 12 itu? Di antaranya adalah yang beliau dakwahkan, yang beliau sampaikan, di antaranya adalah rukun iman. Nah, rukun iman sama-sama kita ketahui, sama-sama kita imani, kita yakini ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya beliau menyampaikan rukun Islam. Nah, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Bunyan Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang, wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi orang yang kuasa kepadanya menjalani. Rukun anak, rukun iman anak, rukun Islam 5, 11 sudah. Rukun Islam, rukun ihsan itu adalah 1. Nah, pas 12. Apa rukun Islam itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarahu. Bahwasanya sembahlah Allah Subhanahu
sembahyang. Nah, di dalam rukun ihsan ini berarti adalah secara otomatis kalau betul-betul kita memiliki berarti sifat mahmudah, sifat kepujian yang namanya adalah muraqabah. Muraqabah itu rasa selalu diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang bersifat ilmu, Allah yang bersifat aliman, Allah yang bersifat basar atau bersifat basiran. Allah mengetahui, Allah melihat. Sehingga dengan adanya sifat muraqabah tersebut, sehingga segala sesuatu, tingkah laku, perbuatan sampai perkataan penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan kehati-hatian. Yang minimal yakin seyakin-yakinnya bahwa ma yalfidhu ladaihi illa raqibun atidun. Apa saja yang kita lafazakan, nang kita ucapkan, nang kita pandir, maka bahwasanya selalu di dalam catatan malaikat raqib dan atid. Nah, itu yang siap dengan penanya mencatat segala perbuatan-perbuatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melaksanakan rukun iman dengan penuh keimanan, kalau kita melaksanakan dengan peringatan Muhammad Rasul, melaksanakan Islam, melaksanakan rukun-rukun Islam itu, maka keislaman seseorang itu mendapat kesempurnaan. Kalau kita betul-betul melaksanakan rukun ihsan tadi, nah maka lengkaplah 12 macam 12 perkara yang didakwakan bagi Rasulullah SAW itu kita laksanakan. Makanya nikmat yang terbesar daripada yang besar adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Nah, karena tanpa yang tiga itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, contoh misalnya umpamanya orang dalam keadaan Islam berinfaknya 10 juta dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah sesuatu hal yang menggembirakan bagi kita, nikmat yang terbesar. Dengan kegigihan bagi Rasulullah SAW, kita bisa mengecap, kita dapat beriman, berislam, dan berihsan. Saudara-saudara, bapak sekalian, rahimakumullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW itu detik-detik lahirnya baginda Rasulullah SAW, di mana Bunda Aminah waktu menghilangkan baginda Rasulullah SAW, Sidin mulai kada datang haid lagi itu pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pas 9 bulan. Pas 9 bulan. Di mana baginda Rasulullah SAW waktu dibuntingakan, waktu ditiadakan oleh Bunda Aminah, setiap bulan didatangi oleh para nabi-nabi. Setiap bulan didatangi oleh para nabi-nabi. Di bulan yang pertama didatangi oleh Nabi Adam. Di bulan yang kedua didatangi oleh Nabi Sis alaihissalam. Di bulan yang ketiga didatangi oleh Nabi Idris alaihissalam. Di bulan yang keempat didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di bulan yang kelima didatangi oleh Nabi Hud alaihissalam. Di bulan yang keenam didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah. Kemudian di bulan yang ketujuh didatangi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Di bulan yang ke-8 didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Di bulan yang ke-9 didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Semua dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu mengabarkan kabar gembira, yaitu diantaranya adalah gembiralah engkau hai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Mukarram wa Rasulil Mu'azzam, Nabi yang mulia dan Rasul yang agung, yaitu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya bulan Rabiul Awal ini disebut dengan nikmatus syahr malul masal. Nikmat yang tidak ada perbandingannya, nikmat yang tiada perumpamaannya. Sampai-sampai yang sama-sama kita ketahui sering mendengar bulan disebut dengan sayyidus syuhur, penghulu daripada segala bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan penghulu daripada segala bulan. Segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih agung lagi, lebih mulia lagi adalah bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, laulaka lamal khalaqtul aflaq. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan alam semesta ini. Seandainya kan ada Rasulullah, Ramadan yang ada, alam semesta kan ada. Jadi adalah disebut dengan nikmatus syahr, yaitu syahr malul masal, nikmat yang tidak ada perbandingannya, tidak ada perumpamaannya, yaitu adalah bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal. Bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Dan juga diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat itu hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam-macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 di antaranya tanggal 1 Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa. Pada hari yang kedua daripada bulan Rabiul Awal datang seruan atau berita gembira kepada ibunda junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga datang seruan memanggil, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung, yang mulia, Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang keempat Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih malaikat serta nyata didengar oleh telinga beliau. Amun detik-detik lahirnya Rasulullah itu rata-rata diceritakan di dalam rawi handap asal-asal. Kalau yang tadi kan maulid bulan Habsyi, Mahina. Kalau di maulid An-Niba adalah Fahtazat Arsyutama Bawasi Basyarah, Aras gembira dan dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pada malam yang kelima Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pada malam yang keenam Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi kita Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Di malam yang ketujuh Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan. Kemudian di malam yang ke-8 malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan mengabarkan kepada bidadari agar menghadiri lahirnya baginda Rasulullah SAW dan menyuruh kepada malaikat Malik untuk menutup daripada pintu-pintu neraka. Itu menunjukkan begitu agungnya baginda Rasulullah SAW, penghulu daripada segala nabi dan rasul. Baginda Rasulullah SAW waktu lahir, Bunda Aminah sedang kita sudah mulai sakit parut. Lalu Ibnu Hasidin Abdul Muthalib mengiyau bidan untuk membidani Bunda Aminah yang bernama Siti Syifa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Itu bidan manusianya, amun bidan
bidan baik banyak lagi. Di antaranya adalah Siti Hawa hadir, kemudian istri daripada Nabi Ibrahim, Siti Sawa hadir, kemudian Aisyah binti Muzahim, kemudian Maryam ibu daripada Nabi Isa hadir juga waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda balai lawan orang biasa. Dan kelainannya itu bedanya itu sudah sangat nampak. Di antaranya adalah baginda Rasulullah SAW itu lahir kata di Kamaluan. Itu di hari-hari dibedah oleh malaikat Jibril dengan bedahan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah waktu lahir itu dalam keadaan ulida makhtunan maqbulan maqtu'as-surah. Rasulullah SAW itu lahir dalam sudah keadaan bahitan, sudah berjalan mata dan sudah bertatap tangkai pusat. Kalau orang di salam dia itu lahirnya itu lazimnya kan anak-anak lahir itu menangis. Ada juga nggak ada menangis, ada juga cuma antara dua nggak ada pintar bener atau bisa. Ini yang bagus menangis tak bisa atau tak bisa teman aja. Tetapi terkeluar daripada lisan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu lahir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jelas didengar oleh orang-orang yang hadir waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan terang, bercahaya dan harum, sehingga ujar sifat tadi hatta pada ba'dil kusurilum, sehingga aku dapat melihat daripada sebagian negeri Romawi jauhnya mulai Mekah ke Itali sana, saking terangnya waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia remaja itu sudah kelihatan akhlakul karimah atau budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Saking agungnya, saking mulianya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwasanya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, budi pekerti yang besar, budi pekerti yang mulia, sehingga digelar dengan Muhammad al-Amin. Jadi sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita mengagungkan, memuliakan, mengtakzimkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang patut untuk dipuji, orang yang patut untuk disanjung. Pujian sanjungan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah merupakan salah satu kecintaan kita, ya, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis beliau, man ahabba syai'an fakatsura min dzikrihi. Barang siapa cinta akan sesuatu, maka banyaklah menyebut namanya. Cinta kepada Rasulullah, dengan banyak bersalawat. Yang ada dua, lisan berupaya banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dan berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Menghidupkan akan sunnah-sunnah beliau. Ya, hadis Rasulullah tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mu'i fil jannah. Barang siapa akan melaksanakan dua hal tersebut, berarti cintanya itu adalah dusta. Berarti cintanya adalah dusta. Apalagi sekarang ini ada zaman bukti. Ya, bukti itu bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Di antaranya dengan banyak bersalawat dan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah itu sudah terdapat saudara yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah berupaya juga ya, ada 3 ibadah yang kada kalpa dilaksanakan seperti saja harus baik. Di antaranya adalah ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah. Ada apa salah satu aja? Menghidupkan pada sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kadang melaksanakan perintah-perintah Allah. Hampir kadang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah benar. Kadang dulu Yakub bahkan menambah sunnah-sunnah, tapi kadang hilang kadang tahu-tahu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kata kawan itu kan. Nanti dia harus keduanya. Kemudian yang kedua adalah anishkurli waliwalidayya. Berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku, dan berterima kasih juga kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah waitau zakat, baki masalah waitau zakat, berikan sembahyang dan tunaikan zakat. Nah itu harus berkesinambungan. Makanya di antaranya tadi adalah menghidupkan sunnah Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kita kepada Allah? Yaitu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan lisan banyak mengucap dan lisan banyak zikrullah. Nah, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah di hikmah peringatan tahun ini mudah-mudahan tertanam pada batin kita, pada hati kita, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk salawat itu ya, ada hanya di akhirat kainan, di dunia pun sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala balasannya. Sabda Rasulullah, "Man shalla alayya barang siapa bersalawat atasku fi yaumi mi'ata marratin." Setiap hari itu 100 kali. Qatallahu lahu mi'ata hadatin. Maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mi'ata hadatin 100 hajat. Sab'ina minha bil akhirah, 70 daripadanya di akhirat kainah, wasalasina minha fid dunya, dan 30-nya waktu di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bersalawat, dia dilaporkan oleh Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, si anu bin si anu." Sampai kapan ini sampai kepada orang tua kita, itu untuknya disampaikan oleh malaikat. Sebagaimana sebagian Rasulullah SAW, "Mamin, tidak dari tamaminkum, tidak daripada kamu, min ahadin, daripada seseorang, sallama alayya, memberi salam atasku atau bersalawat atasku, idza mutu." Nah, aku itu sudah meninggal, aku itu sudah wafat. Ila jadi Jibrilu, melainkan datang oleh maka Jibril, yaqul, memandahkan, "Ya Muhammad, ay Muhammad, hadza fulan min fulan, si anu bin si anu, yukri'uka salam, yukri'uka salam, memberi salam kepada engkau." Kemudian aqulu alaihi, langsung dijawab oleh Rasulullah, "Assalamu warahmatullahi wabarakatuh." Salam dan rahmat Allah dan keberkahannya. Bagi si yang memberi salam, yang bersalawat, dan juga kepada orang tuanya. Kemudian sebagai terakhir, daripada mulianya, agungnya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, di antaranya adalah di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, apa arti hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril. Langsung, dan kadang-kadang langsung di dalam Al-Quran 630 juz, 140 surah, dan 6.666 ayat. Di
limanis samawati wal ardh. Bagi siapa langit dan bumi? Bagi siapa ya Allah langit dan bumi? Kemudian Rasulullah menjawab, laka ya Allah, bagi engkau hai Tuhan. Bertanya lagi, limanil jannatu wan nar, dan bagi siapa gesan siapa surga dan neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, laka ya Allah, bagi engkau hai Tuhan. Bertanya lagi, yang ketiga, liman anta, bagi siapa engkau? Engkau gesan siapa? Laka ya Allah, bagi engkau hai Tuhan. Rasulullah menjawab. Nah, kemudian bertanya lagi yang keempat, liman anak, bagi siapa aku? Ya Allah. Kemudian Nabi menjawab, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, kemudian wa'lam ya Muhammad, ketahui hai Muhammad, aku dan engkau untuk orang-orang yang bersalawat kepada engkau. Oh, ya kurang apa lagi? Kelebihan keagungan daripada salawat. Allah dan Rasulnya itulah bagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sembahyang kadada firman Allah nama menggerakkan menggawe sembahyang. Allah memerintahkan zakat kadada Allah mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan haji. Allah mengerjakan rukun Islam tadi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun juga bersalawat. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya ini saja penyampaian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama pribadi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dan ampun kalau terdapat kesalahan dan kegagalan kehilafan. Banyak-banyak minta Allah minta redha. Mudah-mudahan kita panjang umur dan badan rezeki sehingga dapat lagi melaksanakan menghadiri daripada peringatan pengantin di tahun ini. Mudah-mudahan dengan berkat salawatannya adalah kita akan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.